Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mus. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bu Titi. Selamat pagi Bu Wulan, Bu Nggih, Mus. sehat Semoga nggih? selalu. Alhamdulillah, pangestu. Iya. Nggih, alhamdulillah pada pertemuan kali ini saya Wulan Cahyani Fitri selaku CGP angkatan 9 akan melaksanakan tugas untuk praktek. Kemarin kita sudah itu ya Bu Mus ya. Supervisi akademik, kita sudah melalui proses pra observasi, sudah masuk kelas juga observasi. Saya melihat Bu Mus luar biasa sekali kemarin. Nah, kali ini kita akan ngobrol nih Bu Mus pasca observasi kemarin. Perasaannya gimana Bu Mus kemarin Bu Mus? Perasaannya senang dong. Belajar bersama anak-anak. Apalagi terkait dengan memahami produk perundang-undangan yang menyentuh langsung ke individu ini. Bu Mus, kalau boleh tahu bagaimana Bu Mus itu menilai sendiri performanya Bu Mus kemarin saat observasi? Iya, kalau saya sendiri sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang diregulasikan di kurikulum Merdeka ya. Jadi dari mulai kegiatan pembuka, inti sama penutup itu. Jadi untuk metode pembelajarannya dan pendekatannya ya. Pendekatan saya menggunakan PBL Ibu. Kemudian metode pembelajarannya diskusi, kemudian metode jigsaw dan juga ada ceramahnya juga. Iya, untuk penguatannya Bu Mus ya. Nah, Bu Mus, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin saat observasi bersama Bu Mus? Boleh. Nggih. Jadi kemarin saya saat mengamati Bu Mus itu ketika masuk kelas itu luar biasa Bu Mus. Artinya saya juga belajar banyak dari Bu Mus bagaimana menyiapkan kondisi awal sebelum pembelajaran. Ternyata hal itu belum saya lakukan di kelas saya dan saya terinspirasi oleh Bu Mus. Ternyata harus disiapkan dulu kondisi anak-anak dengan cara Bu Mus. Anak-anak dilihat ada sampah enggak? Nah, bahkan biasanya sepatu juga. Sepatu juga. Biasanya kan dari musola itu kan memakai sandal nanti ganti. Kadang ada yang lupa ya itu. Dan saya ingatkan. Oke, berarti itu semua kelas ya Bu Mus ya? Iya. Nah, luar biasa, saya terinspirasi oleh itu Bu Mus. Kemudian kemarin area pengembangannya itu kan pada bagian inti. Nah, pada bagian inti saya juga sudah melihat luar biasa Bu Mus melaksanakan strateginya PBL juga dengan baik, menyediakan lembar untuk diskusi anak ya Bu, dan ternyata anak-anak itu sangat antusias luar biasa. Seperti itu Bu Mus. Kemudian juga saat membimbing refleksi Bu Mus itu juga sudah runtut dan bagus karena kan kita sendiri kadang saat merefleksikan hanya ditanya pemahaman baru apa saja, tapi Bu Mus juga menanyakan perasaannya anak-anak. Artinya Bu Mus ada pembelajaran yang sosio-emosional seperti itu. Nah, bagaimana Bu Mus mendengar pendapat dari saya? Apakah ada yang mau diklarifikasi atau seperti apa pendapatnya Bu Mus? Iya, terima kasih Bu Wulan atas apresiasinya Bu Wulan terhadap proses pembelajaran saya yang kemarin ya. Dan kalau saya sendiri memang merasakan bahwa itu sudah sesuai dengan yang ada di kurikulum Merdeka. Bahkan kalau saya sendiri terkait dengan refleksi itu harus Ibu, karena kan keberpihakan kepada murid itu kan juga bagian dari proses pembelajaran yang diharapkan di kurikulum Merdeka. Jadi ini dijadikan sebagai acuan saya ke depannya untuk lebih baik. Jadi bagaimana perasaan siswa ketika pembelajaran saya, dan itu akan saya jadikan sebagai penilaian ke depannya. Jadi besok nanti saya harus bagaimana ini dengan hasil refleksi siswa itu sendiri. Berarti untuk bahan Bu Mus melakukan pembelajaran ke depannya. Lalu menurut Bu Mus kemarin saat melakukan pembelajaran apa yang Bu Mus rasa masih kurang dan perlu ditingkatkan kembali? Keaktifan siswa ketika harus menanggapi penyajian dari
kelompok, menjadi kelompok lain. Iya, Ya, iya. gitu. Jadi ada yang masih kurang untuk tanggapan dari audiens. Tapi untuk partisipasinya waktu maju ke depan tuh anak-anak antusias Iya, ya, Bu. antusias. Hanya untuk penanggapannya kepada teman yang maju gitu. Itu tuh harus ada solusi nanti. Jadi Nah, ini juga solusinya kalau kira-kira apa bagi itu, Bu? saya itu nanti diharuskan. Jadi dari masing-masing kelompok Iya. itu menanggapi dan memberikan satu pertanyaan. Itu kan nanti ada respon tersendiri dari dia akan berusaha untuk mencari ya apa yang disampaikan oleh penyaji itu ditanggapi dengan baik, dengan serius lah itu nanti. Jadi yang menjadi audien diharuskan memberikan satu pertanyaan tiap-tiap kelompok itu nanti akan aktif. Itu rencana saya ke depannya. Iya, luar biasa sekali. Jadi sudah tahu solusinya nih ya Bu Mus ya untuk perbaikannya pada saat pembelajaran berikutnya. Nah, Bu Mus lalu apalagi yang bisa dilakukan Bu Mus selain memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk memberikan satu pertanyaan itu, apakah ada trik lain selain itu Bu Mus mungkin bisa menginspirasi saya untuk di kelas saya? Ini memberikan reward kepada kelompok yang aktif. Biasanya itu Bu Mus kalau memberikan reward itu bentuknya apa ini Bu Mus? Ya hanya memberikan sebuah pujian kalau yang aktif itu kelompok mana. Yang sering saya lakukan gitu. Berarti diumumkan kelompok mana yang aktif seperti itu. Itu kan juga nanti akan keluar di penilaian formatif ya itu. Iya Bu Mus. Kemudian Bu Mus kemarin saya juga agak melihat sedikit kendala sebenarnya di time manajemennya Bu Mus ini. Kan kemarin kan saking antusiasnya siswa ini tapi kurangnya itu kan di keaktifannya ini ya. Nah, bagaimana nanti Bu Mus dalam menyikapi kekurangan tadi untuk manajemen waktunya karena saking asik diskusi nih Bu Mus. Luar biasa topiknya kemarin yang dibicarakan. Jadi nanti harapannya ya, sebelum pembelajaran siswa sudah diberitahu bahwa materi kita itu nanti akan membahas tentang memahami tentang produk perundang-undangan. Jadi siswa sudah punya gambaran ya. Jadi dari rumah jadi sudah ada gambaran. Jadi nanti tidak terlalu lama untuk mencari materi yang ada di kemarin kan juga diferensiasi kontennya juga. Kalau sudah dari rumah sudah punya bekal kan tinggal mengupdate aja, lebih cepat lah. Iya, luar biasa ya Bu Mus ya. Jadi diferensiasinya juga sudah tampak, KSE-nya melalui S-Breaking kemarin juga sudah tampak. Itu luar biasa sekali Bu Mus. Artinya yang disusun Bu Mus itu sesuai dengan RPP yang sudah dibuat atau modul yang sudah dibuat. Nah, Bu Mus sebagai penutup ya Bu Mus ya. Kira-kira dari proses ini apa yang Bu Mus dapatkan? Jadi dengan kegiatan seperti ini saya berterima kasih kepada Bu Wulan dan Bu Titin ya. Saya bisa menilai kegiatan pembelajaran saya kemarin ya. Jadi menganalisis apa yang saya lakukan dari mulai kegiatan pembuka, inti sama penutup. Jadi itu yang kemudian bagian dari upaya saya alat untuk memperbaiki di pembelajaran berikutnya. Kira-kira mulai kapan nih Bu Mus diterapkan? Ya, mulai nanti pembelajaran hari ini Oke, luar biasa sekali Bu dengan Mus. adanya supervisi seperti ini luar biasa, saling banyak berbagi ya, manfaatnya. Bu, ya. Saya pun juga demikian Bu Mus, saya juga mengucapkan banyak terima kasih sudah diizinkan untuk mengobservasi Bu Mus. Artinya saya juga belajar banyak ya. Karena kan kalau BK basicnya mungkin di konselingnya, kalau di kelasnya masih kurang. Jadi menginspirasi saya untuk melakukan tahapan-tahapan yang dilakukan Bu Mus yang belum saya terapkan seperti itu. Apalagi pembelajaran normatif ya. Normatif yang itu terinclude di
katakanlah pembelajaran intrakurikuler dengan materi yang PPKN itu kan juga abstrak, juga harus dilaksanakan itu. Betul. Itu Bu Wulan. Iya. Terima kasih Bu Mus. Saya tutup percakapan hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan memberikan manfaat untuk kita semua, Bu Amin. Mus. Kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik, bisa Amin. melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin nggak ada tanggapan? Oh sudah. Iya, terima kasih. Oh, ini berarti dimatiin. Oh iya siap.